Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Lestari dengan NIM 240211089 dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas IKA 24T. Di sini saya akan mereview sebuah artikel tentang Perserikatan Muhammadiyah guna memenuhi tugas mata kuliah AIK. Nah, di sini sudah ada artikelnya yang berjudul Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi, penguatan amal usaha, kemandirian, dan pemberdayaan umat. Nah, poin pertama ada gerakan ekonomi dalam Muhammadiyah lahir dari sebuah kesadaran mendalam bahwa meningkatkan kesejahteraan umat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misi dakwah. Muhammadiyah memandang bahwa berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya melalui ceramah atau kegiatan keagamaan semata, melainkan memerlukan kekuatan ekonomi yang nyata dan terukur. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan penulis bahwa memang persoalan-persoalan sosial di tengah masyarakat tidak bisa diselesaikan hanya dengan melalui ceramah atau kegiatan keagamaan, tetapi harus ada aksi nyata dan memerlukan kekuatan ekonomi yang nyata, seperti itu. Nah, selanjutnya, sebagai manifestasi dari pemikiran tersebut, Muhammadiyah membangun berbagai amal usaha yang meliputi sektor pendidikan seperti sekolah, sektor kesehatan melalui rumah sakit, hingga sektor ekonomi seperti koperasi dan lembaga sosial. Tujuan utama dari gerakan ini bukan sekedar mencari keuntungan finansial atau pemasukan organisasi, melainkan sebagai cara Muhammadiyah menghadirkan solusi konkret bagi umat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial demi menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya. Nah, di sini penulis menjelaskan bahwa keuntungan dari amal usaha tersebut ini bukan hanya untuk kepentingan organisasi, tetapi disalurkan kembali untuk masyarakat agar masyarakat bisa lebih sejahtera, mandiri, produktif, dan berdaya, seperti itu. Selanjutnya adalah ekonomi menjadi unsur yang sangat krusial bagi Muhammadiyah, karena seluruh rangkaian kegiatan sosial dan dakwah memerlukan dukungan sistem yang profesional serta sumber daya yang memadai. Tanpa adanya kemandirian ekonomi, program-program strategis seperti pembangunan gedung sekolah, operasional rumah sakit, dan pemberian bantuan sosial akan mengalami hambatan. Dengan fondasi ekonomi yang kuat, Muhammadiyah memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara bebas tanpa perlu tunduk pada tekanan finansial dari pihak lain. Di sini penulis menjelaskan bahwa fondasi ekonomi Muhammadiyah yang kuat bisa menjadikan Muhammadiyah terbebas dari otoritas atau kepentingan-kepentingan yang memang tidak sejalan dengan Muhammadiyah, seperti itu. Selain itu, kemandirian ini berfungsi sebagai pelindung nilai-nilai dan prinsip dakwah agar tetap murni, karena aktivitas organisasi tidak bergantung pada sponsor atau pihak tertentu yang berpotensi memengaruhi arah gerakan. Nah, singkatnya penulis mengatakan bahwa kondisi ekonomi yang sehat memungkinkan Muhammadiyah untuk berdiri tegak secara mandiri sambil terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Selanjutnya adalah salah satu pilar terbesar dalam kekuatan ekonomi ini adalah aset pendidikan.
Jaringan sekolah, pesantren, hingga universitas yang tersebar luas bukan hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu, melainkan juga sebagai pusat pembentukan karakter dan pencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Dari lembaga-lembaga inilah lahir para profesional seperti guru, dokter, dan insinyur yang siap mengabdi. Di sisi lain, penulis juga mengatakan bahwa lembaga pendidikan itu juga memberikan kontribusi pemasukan yang menjaga kelangsungan amal usaha lainnya, sehingga menjadikan Muhammadiyah memiliki kekuatan sosial dan ekonomi yang sulit disaingi oleh organisasi lain di Indonesia. Menurut saya, apa yang ditulis oleh penulis ini sangat membuktikan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang paling mandiri, serta strategi pemberdayaan ekonominya sangat-sangat efektif karena disalurkan kembali untuk mensejahterakan masyarakat. Selain pendidikan, Muhammadiyah memiliki jaringan aset kesehatan dan pelayanan sosial yang menjadi bukti nyata komitmen kemanusiaan mereka. Rumah sakit dan klinik Muhammadiyah tidak hanya menyediakan layanan medis yang terjangkau, tetapi juga menjadi wadah pengabdian bagi tenaga medis. Gerakan ini juga mencakup pengelolaan panti asuhan, layanan bagi disabilitas, hingga panti jompo yang menunjukkan konsistensi dalam merawat kelompok rentan. Seluruh aset ini memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai organisasi yang tidak hanya bergerak di ranah dakwah lisan, tetapi juga dalam pembangunan sosial dan kemanusiaan. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh penulis karena memang faktanya seperti itu. Muhammadiyah sangat-sangat kuat dalam ekonomi dan juga berbagai aspek lainnya. Selanjutnya, kekuatan ekonomi Muhammadiyah juga sangat bergantung pada modal sosial dan budaya filantropi. Nah, jutaan anggota simpatisan dan relawan menjadi mesin penggerak yang siap menyumbangkan tenaga, waktu maupun dana. Tradisi berderma melalui zakat, sedekah, infak, dan wakaf yang terus mengalir memungkinkan berbagai proyek pembangunan tetap berjalan tanpa harus bergantung pada bantuan pemerintah. Modal sosial ini membangun rasa saling percaya dan solidaritas yang kuat, sehingga kegiatan ekonomi tetap dapat tumbuh bahkan di wilayah dengan fasilitas minimum. Nah, selanjutnya namun demikian, Muhammadiyah menyadari adanya tantangan besar yang harus dihadapi, seperti persaingan ketat di sektor pendidikan dan kesehatan yang menuntut peningkatan kualitas layanan. Terdapat pula kendala terkait standarisasi, manajemen, dan kualitas SDM yang belum merata di seluruh amal usaha. Selain itu, kebutuhan akan adaptasi teknologi digital serta fluktuasi kondisi ekonomi nasional menuntut pengelolaan keuangan yang lebih cermat dan modern. Sebagai langkah antisipasi, Muhammadiyah terus melakukan upaya penguatan dan pembenahan. Langkah-langkah yang diambil meliputi pelatihan SDM secara masif, penetapan standar profesional, serta perbaikan administrasi keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. Muhammadiyah juga mendorong kolaborasi antar wilayah serta memprioritaskan transformasi digital untuk mempercepat pelayanan. Ke depan, arah pembangunan ekonomi akan difokuskan pada penguatan koperasi, UMKM, BMT, dan optimalisasi wakaf produktif sebagai sumber pendapatan jangka panjang. Dengan pemanfaatan teknologi yang inovatif, Muhammadiyah bertekad membangun ekosistem ekonomi berbasis nilai Islam yang manfaatnya dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh masyarakat. Nah, artikelnya sekian. Nah, opini saya sebagai penutup,
Artikel ini memberikan perspektif kepada kita bahwa organisasi Muhammadiyah ini merupakan organisasi yang paling mandiri, juga paling banyak memberikan manfaat kepada masyarakat guna mensejahterakannya. Mungkin cukup sekian review artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.